Halo, my grooms and brides to be. Saya punya pantun nih, bantu bilang cakep ya. Mang Tatang ketiban bulldozer. Selamat datang di YouTube channel My Wedding Organizer. Alhamdulillah amin. My grooms and brides to be, My Wedding Organizer hari ini udah sampai ke 100.000 subscriber. Wah, coba lihat. Barusan latihan biar ya beneran aja suatu saat ada 100.000 subscriber. Bantu subscribe dong ya. Mudah-mudahan yang subscribe hari ini yang belum nikah cepat nikah, yang udah nikah makin romantis, yang jomblo segera dapat ngomongan. Wait a minute. enggak maksudnya nikah dulu bareng My Wedding Organizer terus segera dapat ngomongan. Iya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, my grooms and brides to be, hari ini My Wedding Organizer akan nge-review salah satu venue wedding di Kabupaten Pangandaran, khususnya di Kecamatan Parigi. Ini lagi banyak banget yang pakai. Gak tahu kenapa nih. Kita akan langsung bongkar aja kenapa banyak banget my grooms and brides to be yang menginginkan menyelenggarakan acara pernikahannya di Villa Woody. Saksikan video yang satu ini. Ciao. Ini adalah area parkir di mana seluruh tamu undangan akses parkirnya itu sangat dimudahkan sekali karena areanya juga sangat luas, kurang lebih bisa sampai 30 mobil masuk, motor juga masuk, dan samping banget area utama. Jadi dari parkiran ke area utama tinggal lurus aja. Setelah seluruh tamu undangan datang, kemudian memarkirkan kendaraannya di area parkir yang begitu luas dan juga sangat nyaman sekali, tamu undangan akan langsung menuju area utama. Nah, ini adalah area lorong menuju area utama, di mana nanti di area lorong kita akan simpan beberapa meja untuk registrasi, penukaran voucher ataupun pemberian kado. Nah, ini areanya, ini area lorong, dan ini adalah area utama di mana tamu undangan dan juga keluarga dari dua pengantin akan berkumpul. Kurang lebih untuk tenda di sini ukurannya adalah 10 kali 40 meter. Jadi ini bisa menampung kurang lebih 300 tamu undangan. Kalau misalkan area buffet enggak disimpan di area sini, tapi kalau misalkan area catering ataupun buffet juga disimpan di area utama di sini, ini masuk di kisaran 200 tamu undangan. Cukup luas sekali ya. Kita akan review selanjutnya ke area akan. Ayo. Udah ada di sini. Ayo. Nah, ini kita akan menuju area pelaminan. Untuk area pelaminan sendiri kita simpan di area tengah, center. Nah, jadi sebetulnya untuk konsep pernikahan di Villa Woody ini outdoor, semi indoor. Jadi untuk indoornya juga kita buatkan area teduh untuk mengantisipasi dari cuaca yang memang kita nggak bisa menebak ya, sama kayak perasaan kamu. Ya ampun. Nah, jadi kita siapkan area pelaminan, kita buatkan langsung menggunakan tenda untuk mengantisipasi cuaca juga. Kemudian kalau misalkan area ini tengah, area jalan ini kita buat terbuka. Jadi biar kesan indoor outdoornya juga dapat. Dan samping kiri kanan ini ada banyak ikan-ikan. Jadi view-nya bukan hanya melihat pengantin, kita bisa lihat ikan juga. Ayo kita menuju ke sana. Untuk area ini kita akan gunakan sebagai space untuk area akad. Kurang lebih ini ukurannya itu adalah 5x4 secara konstruksi, tapi biasanya kita menggunakan gazebo yang memang genap itu di 4x4. Nah, ini lokasinya di sini gitu. Nah, kalau misalkan masih pagi itu areanya cukup teduh karena di area gazebo kita menggunakan selayar-selayar yang bisa menghalau dari terik matahari. Nah, tapi kalau misalkan untuk situasi di sini gerimis ataupun hujan, akad nikah akan dipindahkan di area pelaminan. Bagaimana rahasianya? Kita akan bongkar di sini. Yuk, casual. My grooms and brides to be, ini adalah area yang akan kita gunakan sebagai area pelaminan, di mana raja dan ratu akan bersanding di singgasana pelaminan ini. Ini ukurannya adalah 4x10.
Jadi kita buat lebih luas supaya kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti gangguan cuaca, itu rangkaian acara akad bisa digunakan di area sini. Jadi ini untuk ukurannya kita bikin luas untuk plan kedua kalau misalkan tidak memungkinkan akan nikah di area yang tadi. Nah, kemudian di samping dari area pelaminan ini ada bridging ataupun ini ada jembatan. Kenapa ada jembatan di sini? Jembatan ini digunakan akses tamu VIP akan menuju area utama. Nah, jadi biasanya kalau misalkan tamu VIP kita tempatkan di sana, kita harus siapin bridging ataupun kita siapin jembatan ke sini. Ayo, kita akan menuju area belakang. Ini dia my brides and grooms to be, area untuk VIP. Kita gunakan area gazebo ini sebagai area VIP, di mana nanti buffetnya kita akan simpan di sini terpisah dengan buffet tamu umum, dan kemudian untuk area duduknya kita akan simpan beberapa round table di area sebelah sini. Ini biasanya muat kurang lebih idealnya 9 round table, dan juga ada beberapa stall kita juga display berdekatan dengan area buffet. Ini areanya nyaman, teduh, dan juga aksesnya, view-nya juga kemana-mana bisa lihat. Jadi tidak akan tertutup oleh apapun. Jadi konsep indoor dan outdoornya dapat banget. Oke, kita lanjut lagi ke area selanjutnya. My brides and grooms to be, salah satu kelebihan kenapa venue ini sangat recommended banget untuk diselenggarakan acara wedding ataupun engagement adalah sudah termasuknya fasilitas villa untuk pengantin selama 3 hari. Ini bisa dihuni untuk persiapan hari H ataupun istirahat after wedding. Nah, selain itu pelayanan di villanya juga ini luar biasa banget karena sarana dan prasarana itu sangat lengkap banget, didukung dengan interior dan juga desain Villa Woody yang keren banget. Nah, kita akan review bagaimana sih area dalam Villa Woody ini supaya my grooms and brides to be juga tahu bagaimana area sekitar ini dengan detail. Yuk, kita room tour. Nah, ini adalah area utama. Ini bisa dikatakan ruang tengahnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk acara engagement juga, ataupun kalau misalkan untuk wedding ini bisa digunakan untuk area VIP, atau malamnya bisa digunakan untuk istirahat keluarga, karena nanti bisa aja ada tambahan extra bed yang digunakan untuk keluarga berkumpul di H-1. Kita jalan ke area belakang. Nah, untuk area belakang ini adalah area dapur, biasanya digunakan untuk makan malam, dan juga ada area untuk karaoke, family karaoke juga, karena kita sudah siapkan juga ada monitor, layar, dan juga sudah ada mic untuk bersantai bernyanyi bersama dengan keluarga. Nah, kemudian di area samping sebelah sini itu adalah dapur, kemudian samping sebelah sini itu adalah WC. Ini adalah area toilet yang berada di area luar, di area tamu, dan untuk toilet di masing-masing kamar juga sudah tersedia. Yuk kita review dalam kamarnya. Dan ini adalah kamar utama untuk pengantin ataupun orang tua. Jadi ada 2 kamar, satu tipe di sini dan juga di samping sebelah sana. Ini cukup nyaman sekali dengan interior yang full kayu sesuai dengan namanya Woody ya, yang semuanya memang terbuat dari kayu. Area kamar ini juga udah dilengkapi dengan beberapa sarana penunjang. Ada kursi tambahan untuk santai. Ini kalau misalkan mau pijat malamnya nih, ini udah disiapkan juga untuk terapi pengantin. Kemudian sudah ada juga area cermin untuk menunjang penampilan supaya lebih maksimal. Kemudian sudah disiapkan juga ada lemari untuk menyimpan beberapa busana pengantin ataupun selama menginap di sini. Kemudian ada juga beberapa sumber listrik yang biasa digunakan untuk hanya sekedar ngecas handphone ataupun gadget lainnya. Nah, selanjutnya di area belakang ini ada kamar mandi yang estetik banget. Ini luar biasa, sudah dilengkapi dengan water heater juga, kalau misalkan dingin bisa menggunakan air hangat. Kemudian beberapa fasilitas penunjang juga sudah disiapkan di kamar mandi ini. Sudah ada kaca ataupun cermin dan juga beberapa perlengkapan lainnya. Pokoknya ini udah keren banget, worth it dengan biaya sewa yang sudah ditentukan di sini.
Ini adalah area belakang dari Villa Woody, di mana akses mobil juga bisa masuk. Jadi my grooms and brides to be yang ngambil banyak sekali perlengkapan itu nggak harus berat ngambil barang-barang dari area parkir karena mobil bisa langsung masuk ke sini. Dan sekarang kita akan review bagaimana sih lokasi tempat menginap dari keluarga ya. Di area belakang Villa Woody juga ada kedai kopi, di mana tamu undangan yang memang pengen menikmati sajian yang berbeda, pengen kopi, pengen ataupun makanan-makanan lainnya, itu bisa langsung sekalian nongkrong. Jadi konsepnya kondangan sambil nongkrong atau nongkrong sambil kondangan. Nah gitu. Nah di belakangnya ini adalah area cottage untuk keluarga dari pengantin menginap. Nah salah satu kelebihan dari Villa Woody itu sendiri adalah keluarga itu bisa nginap di sekitar area venue. Jadi nggak harus lagi ada akses pagi-pagi dari hotel menuju venue ya, karena keluarga udah tinggal berganti busana, tinggal jalan kaki aja langsung nyampe ke villanya ya. Nah itulah dia my brides and grooms to be, review dari cottage yang berada di area venue Villa Woody. Ini merupakan sarana penunjang untuk menginap dari seluruh tamu undangan dari pengantin. Nah tapi ini itu hanya tersedia 8 cottage aja, dan masing-masing cottage diisi maksimal 2-3 orang. Dan juga ini di luar dari sewa venue, berarti kita harus menambah lagi kos untuk biaya ini. Aduh, tapi ini capek banget nih by the way. Edit aja lah biar bisa kesana dong. Yuk. Aduh, capek banget my grooms and brides to be. Oke, kita langsung simpulkan aja hasil review kelebihan dan juga kekurangan venue Villa Woody, supaya my grooms and brides to be udah punya pertimbangan apakah tempat ataupun venue ini cocok untuk diselenggarakan konsep yang sudah dibuat atau yang sudah diinginkan. Kita langsung buka aja catatannya. Yang pertama, kelebihan dari Villa Woody ini adalah dari sisi konsep, di mana ada variatif yang luar biasa. Ini bisa untuk full outdoor ataupun semi outdoor. Itu disesuaikan aja dengan bulan ataupun tanggal di mana akan dilaksanakannya. Kalau misalkan di bulan-bulan hujan, tidak disarankan untuk full outdoor. Harus ada area-area teduh untuk mengantisipasi cuaca kalau terjadi hujan, seperti yang saat ini kita lihatkan. Tapi kalau memang cuacanya memang lagi di musim kemarau, silahkan aja bisa menggunakan full outdoor. Itu bisa dilaksanakan dari pagi sampai sore ataupun dari sore ke malam. Tinggal nambahin aja untuk lightingnya supaya lebih manis terlihatnya. Selanjutnya ini dari sisi udara. Nah seperti saat ini kita rasakan, karena memang outdoor ini udaranya relatif lebih segar ya. Ada tambahan angin-angin sepoi-sepoi juga, ini menambah suasana menjadi lebih rileks, nggak terkesan kaku ataupun terkesan formal banget. Nah yang selanjutnya adalah dari sisi pemandangan yang lebih natural. Biasanya kan kita udah agak sedikit bosan kalau misalkan area wedding itu di gedung atau di rumah. Nah ini bisa menjadi variasi pernikahan, karena di sini pemandangan relatif lebih natural dengan banyak sekali area hijau. Kemudian dari sisi dekorasi pun tidak yang akan tersenter atau terpusat ke dekorasi buatan. Jadi ini akan meminimalisir budget juga untuk dekorasi, karena nggak didekor pun areanya udah cantik banget. Nah selanjutnya juga dari sarana dan prasarana penunjang, dari mulai cottage yang sudah disiapkan juga di sekitar area, sehingga seluruh tamu undangan ataupun keluarga nggak perlu yang jauh-jauh nginepnya di mana. Kalau misalkan memang cottage di sini itu tidak cukup untuk menampung dari jumlah keluarga ataupun tamu pengantin, itu bisa di hotel sekitar Villa Woody. Ada satu hotel yang sangat dekat, kurang lebih jaraknya 300 meter, itu juga bisa menampung keluarga lebihnya kalau misalkan nggak cukup di sini. Nah selanjutnya juga area parkir ini luas banget, kurang lebih 50 mobil ini bisa masuk. Dan selanjutnya akses mobil juga bisa mengelilingi area villa. Jadi kalau ada barang-barang yang memang harus disimpan, itu nggak harus yang dibawa dari parkir ke Villa Woody-nya. Nah selanjutnya juga ada musola, ada WC, ada Villa Woody itu sendiri untuk menginap keluarga inti dan juga pengantin, dan masih banyak penunjang sarana lainnya. Nah selanjutnya yang terakhir adalah akses dari Villa Woody itu sendiri. Ini tidak jauh dari jalan utama, yaitu jalan nasional atau jalan provinsi, dan ini akan memudahkan akses untuk seluruh tamu undangan bisa sampai ke lokasi ini. Nah kemudian beberapa kekurangannya adalah yang pertama itu terkait dengan cuaca. Kita tidak bisa memprediksi, apalagi dengan kondisi saat ini di mana cuaca memang betul-betul sangat
unpredictable, bisa saja musim hujan, kemarau ataupun sebaliknya. Tetapi tenang aja, kalau misalkan cuaca yang tidak memungkinkan ini bisa di handle oleh penambahan area teduh. Jadi bisa ditambahkan tenda aja. Kalaupun nggak hujan, lumayan bisa lebih teduh, nggak terlalu panas misalkan. Dan selanjutnya area pelaminan yang memang terpisah dengan area utama, karena memang ini konsepnya semi outdoor, otomatis pelaminan dan juga area tamu itu terpisah. Nah, tapi tenang saja, meskipun itu terpisah, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Kalaupun misalkan hujan, acara masih bisa tetap berlanjut asalkan ada area teduhnya, nggak yang full outdoor banget. Dan yang terakhir, kalau misalkan untuk area malam itu harus ada penambahan lighting, karena untuk lighting area malam ini belum terlalu memadai. Dan my grooms and brides to be, jangan khawatir, meskipun dari sekian banyak kelebihan ada kekurangannya, tenang aja, karena tim My Wedding Organizer sudah memiliki plan A dan plan B-nya, sehingga segala kekurangan yang tadi itu masih bisa di cover, dan acara rangkaian pernikahan My Grooms and Brides to be kita akan pastikan tetap bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Sekian review venue Villa Woody hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi informasi tambahan untuk menentukan di mana harus sajak. Dan yang paling penting, jangan lupa biar persiapan nggak ribet dan sat-sat, langsung saja booking full package di My Wedding Organizer. Thank you. My Wedding Organizer, more than more! Yeay!